Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya, karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya ingin memaparkan sebuah cerita atau dari narasi tentang tirakat Satrio Piningit. Nah, jadi bahwa ajaran Satrio Piningit ini meliputi tentang sekup segala sendi kehidupan, yang jelas adalah menerangkan dan namanya memberikan satu contoh dan teladan segala tentang kebaikan untuk menepis segala keburukan. Jadi memang ajaran Satrio Piningit ini merupakan ajaran yang tentang ketauhidan, tentang lurusnya hati. Jadi untuk apa kita berbuat sesuatu, apapun, beramal, atau mungkin melakukan apa saja, tapi karena atas dasar sesuatu yang mungkin harus dipamerkan atau ria, itu tidak ada artinya. Hanya cuman ibaratnya kalau di tengah-tengah masyarakat itu nilainya hanya lumayan lah. Tapi kan jangan semacam itu, kita mencari sebuah prestasi untuk diri pribadi. Bukan ibaratnya kayak kemarin mungkin di video yang lalu tentang elektabilitas atau apa, bukan. Tapi untuk mencari jati diri kita yang sesungguhnya, kita agar bisa menemukan diri sejati yang sesungguhnya. Jadi memang semua melakukan hal-hal tersebut untuk namanya sebuah proses dari yang satu menuju ke yang lainnya, karena kita bukan namanya seperti Satrio Piningit sebagai manusia pilihan. Karena kita manusia biasa, ya namanya memupuk diri, kita mesti belajar keras, bekerja cerdas, tidak ibaratnya apa ya, untuk mengerjakan sesuatu namun penuh kesia-siaan. Tapi kita berusaha untuk mengerjakan sesuatu, namun ada satu ekspektasi yang bagus agar kita menjadikan diri kita yang bermanfaat di lingkungan. Terutama untuk diri pribadi dulu lah. Macam mana kita akan bermanfaat untuk orang lain ketika diri kita sendiri pun belum bermanfaat untuk diri sendiri gitu loh. Ngajarkan orang lain, ngajar diri sendiri aja susah. Ini semacam itu. Mau memimpin orang lain, mau memimpin dirinya aja masih lemah. Kan di sinilah satu korelasi, satu hubungan antara diri pribadi dengan namanya lingkungan dan juga dengan sang pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Harus ada satu kesinambungan dan keseimbangan agar kita itu berjalan tidak namanya goncang, tidak limbung, tidak seperti sempoyongan. Kita harus berdiri tegak kokoh seperti baja, kerasnya baja, seperti kerasnya batu karang yang tahan diterjang oleh ombak yang besar. Kan semacam itu. Jadi kita merunut lagi tentang Satrio Piningit ini, karena manusia pilihan itu loh. Satrio Piningit ini memang betul-betul manusia pilihan yang sudah dicetak, namanya diprogram sebagai project masterpiece-nya dari sang pencipta alam semesta ini untuk namanya membenahi kerusakan-kerusakan yang telah ditimbulkan atau telah diakibatkan oleh tangan-tangan jahil umat manusia yang sudah merusak demi keuntungan pribadinya dan golongannya ini. Nah, ini yang sangat luar biasa jahatnya, istilahnya zalimnya. Sehingga sang pencipta alam semesta ini selalu di setiap masa akan namanya melahirkan atau memunculkan manusia yang betul-betul bisa untuk membimbing, bisa untuk mengayomi, bisa untuk menunjukkan jalan-jalan kebenaran, bukan jalan-jalan yang penuh kesesatan tersebut. Namun seperti harus kita ketahui pula bahwa kita pun sama, perlu untuk mencontoh dan juga mengikuti sepak terjang daripada Satrio Piningit ini, antara ucapannya, tindakannya, dan juga karya apa yang telah diciptakan di tengah-tengah masyarakat yang berguna untuk orang banyak. Inilah sebetulnya tugas dari Satrio Piningit,
memberikan satu pelajaran-pelajaran yang sangat berharga tanpa harus merasa bahwa orang itu diajari, gitu loh. Kan banyak kadang-kadang pemimpin yang sesungguhnya adalah menggurui. Jadi berusaha tidak untuk menggurui, gitu. Ini yang pemimpin yang terbaik kan semacam itu. Tapi berbuatlah sesuatu agar bisa dicontoh. Karena pemimpin yang buruk adalah itu tadi, suka pencitraan. Banyak namanya. Hal-hal apa kalau ditonjol-tonjolkan gitu. Tidak disembunyikan tentang hal-hal apapun. Kan berbeda jauh dengan namanya Satrio Piningit yang selalu menyembunyikan segala kebaikannya agar tidak dilihat oleh manusia. Tapi cukuplah Sang Pencipta alam semesta saja yang melihatnya. Karena dalam satu riwayat pun, dalam satu kehidupan pun, Satrio Piningit selalu berpegang teguh kepada Sang Pencipta. Makanya kita juga sama. Jangan sekali-kali kita, saya, para penonton video saya, bergantung kepada orang lain atau manusia. Bergantunglah kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Jangan bergantung kepada namanya manusia. Yakin hasilnya akan menyakitkan hati, mengecewakan. Nah, kita kembali lagi kepada tirakat Satrio Piningit ini. Karena betul, kunci kehidupan yang terbaik adalah tirakat. Jadi tirakat itu bukannya seperti semedi, seperti apa itu. Bukan. Walaupun bisa melalui keheningan tadi, kita bisa tirakat. Tirakat untuk namanya berintrospeksi diri. Agar kita bisa menemukan jati diri kita. Itu yang saya sering ulang-ulang lagi, namanya digeral digulung. Apa yang telah kita lakukan tadi barusan kepada lawan bicara kita, kepada teman, kepada sahabat, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada mungkin tetangga, mungkin di warung kita membuat sakit hati enggak ketika kita menanyakan sesuatu. Nah, disinilah namanya tirakat itu adalah kunci terbaik dalam kehidupan. Percuma saja kita pergi ke masjid, ke musola, kemana, ke wihara, kemana saja, ke kelenteng. Atau memberikan suatu ceramah atau kebaikan, mungkin puasa, Senin, Kamis ataupun apa. Ketika hatinya busuk, tetap saja busuk. Itu maksudnya seperti itu. Itu namanya tirakat. Tirakat itu adalah kita mesti mempunyai hati yang suci, bersih dan murni. Hanya satu tertaut dan terhubung dengan secara vertikal tentang ilahiyah. Hanya dengan Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Inilah kemurnian hati, kesucian hati itu. Bukan berarti kita berbuat sesuatu pengen dilihat orang. Kita rajin ke masjid, rajin ke gereja, rajin ke wihara, rajin ke namanya tempat-tempat ibadah lain agar dilihat orang. Nah, itu sudah jelas, hatinya pasti nggak baik. Nah, ini berarti orang ini perlu tirakat. Tirakat itu kan namanya tadi menenangkan diri. Balik lagi ke diri kita pribadi, ke zeromin. Untuk mengetahui siapa diri kita. Setelah mengetahui siapa dirinya, niscaya akan mengerti tentang Tuhannya. Nah, inilah arti tirakat Satrio Piningit ini kan semacam itu. Bahwa kemurnian dan kesucian hati itu yang penting. Bukan kita sepertinya sholat atau ibadah apa-apa itu loh. Melakukan ritual-ritual keagamaan, tapi sebetulnya ria. Nah, ini yang disebut orang ini belum bertirakat. Satrio Piningit itu selalu bertirakat. Jadi melakukan apapun hanya untuk Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Azza wa Jalla. Jadi tirakat yang sesungguhnya adalah mensucikan diri kita agar kita mempunyai hati yang bersih dan suci, karena hanya untuk Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.